selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Oke, kali ini kita mau gali lebih dalam nih soal tema transformasi pribadi. Ini berdasarkan materi renungan yang Anda bagikan ya. Fokusnya, gimana menerima apa yang sumber Anda sebut solusi teragung. Ini kayaknya merujuk ke inti pengalaman iman gitu ya. Bagaimana itu bisa secara fundamental mengubah seseorang dari dalam. Misi kita kali ini, coba pahami gimana perubahan batin ini menurut sumber Anda nggak cuma kelihatan sama orang lain, tapi juga memicu dorongan alami buat berbagi. Sumber Anda langsung kasih ide kuat nih, hidup kita bisa jadi semacam surat Kristus yang dikenal dan bisa dibaca semua orang. Nah, kita mulai dari sini deh, gimana caranya sebuah kehidupan bisa ngomong sekuat itu? Iya, yang menarik dari konsep surat terbuka ini, ya penekanannya itu di bukti nyata. Sumber Anda kan bilang, ini tuh bukan soal klaim verbal gitu, tapi manifestasi otomatis dalam tindakan sehari-hari setelah yaitu menerima solusi tadi. Ini nyentuh aspek psikologis yang dasar sih. Kita kan lebih percaya sama pola perilaku yang konsisten, bukti hidup gitu, daripada cuma kata-kata kan. Tindakan jadi kesaksian yang ya susah dibantah lah, susah dipalsuin kalau lama-lama. Tepat sekali, fokusnya ke tindakan ya. Renungan pagi Anda itu menggambarkan ini dengan jelas banget. Cara kita merespons tekanan, nunjukin kasih, terus punya harapan waktu lagi susah. Nah, inilah kalimat-kalimat dalam surat terbuka itu. Dan ini bukan pertunjukan yang disadari gitu ya, tapi lebih kayak buah alami dari perubahan di dalam diri. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya. Gimana pengalaman yang personal banget bisa punya dampak keluar yang signifikan hanya dengan menjadi diri sendiri yang sudah berubah itu. Kekuatan kesaksian hidup itu yaitu di otentisitasnya yang bisa diamati orang lain. Betul, ketika ada keselarasan, ada kecocokan gitu ya, antara keyakinan yang diomongin sama kehidupan yang dijalani sehari-hari, itu membangun kredibilitas yang, wah luar biasa. Gambaran besarnya, ini bukan soal bangun citra atau pencitraan, sama sekali bukan. Tapi lebih ke transparansi. Transformasi itu kelihatan, orang lihat buahnya, dan ya otomatis jadi nanya tentang pohonnya kan. Ini cerminan aja, bukan akting. Iya, masuk akal. Dan menariknya, cerminan otentik ini kayaknya nggak berhenti jadi tontonan pasif aja ya. Materi renungan malam Anda itu membawa kita ke konsekuensi berikutnya. Alami juga, munculnya dorongan kuat dari dalam untuk membagikan sumber transformasi itu. Sumber Anda kan merujuk ke momen di kisah para rasul itu, kami tidak dapat untuk tidak berkata-kata. Gitu ya. Anda juga sebut analogi yang kuat banget, kayak nemu obat penyembuh penyakit mematikan, terus ngerasa egois kalau nggak ngasih tahu orang. Ini bukan soal kewajiban yang dipaksain gitu ya, tapi lebih kayak luapan yang nggak bisa dibendung. Kan sebagai evolusi ya, transformasi dari yang diselamatkan menjadi yang menyelamatkan. Ini memunculkan pertanyaan penting soal identitas dan tujuan baru. Gimana penerimaan solusi teragung ini bisa melahirkan peran baru secara organik? Dorongan buat berbagi ini dilihat bukan sebagai beban, bukan. Tapi sebagai konsekuensi alami dari sukacita dan kesadaran mendalam akan nilai solusi itu buat orang lain. Hampir kayak ekspresi lanjutan dari otentisitas tadi. Transformasi internal itu meluap keluar. Nggak cuma dalam perilaku, tapi juga dalam omongan, dalam komunikasi. Ya buat Anda, kayaknya ada dua gagasan utama ya, yang saling nyambung. Pertama, hidup kita sendiri dalam semua tindakan kita itu berfungsi sebagai narasi yang kuat. Sebuah surat terbuka yang bisa dibaca. Kedua, transformasi yang menghasilkan surat itu secara alami memicu dorongan sukacita buat membagikan sumbernya. Ya, solusi teragung itu. Persis. Keduanya itu kayak sisi dari satu koin transformasi yang sama. Surat yang kita jalani, kesaksian hidup yang otentik dari renungan pagi itu jadi bahan bakar dan alasan dibalik dorongan buat berbagi yang dibahas di renungan malam. Ini sebuah siklus yang dinamis gitu. Menerima solusi mengubah hidup kita jadi sebuah pesan. Dan pesan itu sendiri, karena begitu bermakna, ya mendorong kita buat bagiin sumber pesannya. Penerimaan melahirkan kesaksian, kesaksian melahirkan keinginan berbagi. Nyambung terus. Nah, ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir nih untuk Anda bawa pulang. Kalau hidup Anda memang sebuah pesan, ya sebuah surat yang bisa dibaca, dan dorongan untuk berbagi solusi di baliknya itu adalah luapan alami, mungkin pertanyaannya bukan apakah Anda berbagi, tapi bagaimana. Mungkin ada satu cara kecil minggu ini, mungkin gimana pesan dalam surat Anda bisa dibuat sedikit lebih jelas terbaca, atau dibagikan secara lebih natural dan sengaja, yang mengalir gitu aja dari siapa diri Anda yang sudah diubah.
Terima kasih sudah bergabung dalam sesi pendalaman kali ini. Semoga percakapan kita bermanfaat ya saat Anda terus merenungkan materi Anda. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.